banyak orang bilang kalau di kebun sampai lewat maghrib, terus di kebun lihat sosoknya beliau, itu hasil kebunnya bisa melimpah ruah. Bener, itu ketika saya mulai panen, itu ingat, wah Kamis Wage nih. Wah, saya langsung selesaikan, saya tengok lagi masih ada. Sampai saya pulang ngambil motor, kan jalannya ke sana pakai motor ke kebun itu masih merinding dan dia masih membayangi saya seperti ini. Berarti saya begini, itu kalau lihat ke sana itu dianya di sini terus, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lintang Misteri dengan saya Gus Bipin. Bagi teman-teman Lintang Misteri yang saya muliakan, semoga kalian sehat selalu, meraih rezeki dan panjang umur dimanapun kalian berada. Semoga kalian rezekinya selalu berkah dan barokah amin. Nah, kali ini Lintang Misteri berkunjung di kediaman narasumber. Narasumber ini namanya Mas Rudi. Mas Rudi ini bekerja sebagai merawat kebun melati yang berada di daerah Comal ya, sekitaran dekat sungai jembatan Comal. Alhamdulillah Lintang Misteri silaturahmi di sini berjalan dengan lancar dari Pekalongan ke Kabupaten Comal. Mas Rudi ini akan menceritakan pengalaman mistisnya ya, pernah menyiram dan merawat kebun melati ini. Pernah ditemui sosok wanita berkebaya hijau, bisa dibilang ini sosok dari penghuni jembatan Comal yang berada di Kabupaten Comal ya. Jembatan Comal ini ada sungai yang sangat terkenal, angker ya. Oke, sebelum kita cerita, sapa dulu dong Mas Rudi. Apa kabar Mas? Ya. Sehat Mas? Sehat malah. Alhamdulillah. Makasih ya Mas ya diizinin silaturahmi di kediaman jenengan ya. Oke. Alhamdulillah. Tapi sekarang masih aktivitas merawat kebun Mas? Ya, itu pekerjaan utama. Oh, kerja utama. Berkah ya Mas. Amin. Ya. Berkah. Kalau bukan kita yang terjun, nanti generasi muda berikutnya kan nggak ada. Oh, ya, ya. Jadi kita terjun dulu di kebun melati biar nanti anak kita juga melestarikan budaya perkebunan melati. Oh iya. Biasa Mas. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah Mas Rudi dah siap ingin menceritakan pengalaman mistisnya ya. Jangan di skip biar teman-teman bisa mengambil hikmahnya dari cerita Mas Rudi. Tak perlu lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Lintang Misteri antara ya mereka ada. Monggo Mas, awal ceritanya gimana sih kok sampai ditemui sosok wanita berkebaya hijau? Iya, ceritanya itu begini Mas. Awal saya di sini itu tidak punya pekerjaan, dan akhirnya lama-kelamaan karena orang sini mayoritas petani melati, saya mengikuti alur orang sini merawat kebun melati. Dari perkebunan melati itu penanamannya dari awal tanam sampai panen itu, panen pertama sekitar 8 bulan sampai setahun. Nah, untuk menunggu masa panen itu kami melakukan tumpang sari. Ya, ditanamin jagung, terus ditanamin kacang. Nah, di sela-sela itu saya melakukan penanaman awal jagung. Jagung selesai terus menanam kacang panjang. Kacang yang hijau panjang itu Mas. Jadi saat saya menanam kacang hijau itu kan perawatannya ada penyemprotan obat semprot insektisida untuk membunuh ya semacam ulat seperti itu, hama-hama tanaman ya. Nah, penyiraman ataupun penyemprotan itu baiknya dilakukan pada saat sore hari menjelang maghrib. Saya selalu rutin begitu, setiap seminggu 3 kali, 2 hari sekali melakukan penyiraman. Sore hari, kalau sore hari nggak nyampe ya habis maghribnya. Lah,
setelah berjalannya waktu itu ketemu dengan yang namanya hari Kamis Wage. Kamis Wage itu kalau di sini ya hari yang keramat sakral gitu. Nah di situ saya mau berangkat itu orang-orang bilang ini Kamis Wage loh mas. Oh iya, insya Allah berkah, saya bilang gitu. Saya berangkat aja nyemprot karena waktunya udah terlanjur sore. Sampai di kebun itu pas azan maghrib itu. Saya menyemprot hampir setengah dari kebun yang saya tanam. Saya menyemprot kacang itu, tiba-tiba itu hawanya itu seperti ada kabut asap rokok kayak gini. Dia seperti ada kabut rokok. Saya itu sempat bingung, kok ada kabut ya, perasaan ini di desa kok ada kabutnya, saya seperti itu. Saya tetap nyemprot aja. Selang waktu nggak lama itu ada sosok wanita berkebaya hijau itu di depan saya, di sampingnya pohon kacang yang saya tanam. Jadi saya nyemprot dari sini, ini pohon yang saya semprot. Nah sosok wanita itu di belakangnya mas. Jadi saya nyemprot kacang, dianya di sini. Cara nyemprot kacang kan jalannya begini, dia ngikut seperti ini. Ikut kan? Iya, saya itu sempat ini siapa ya orang ini. Saya lihat kok masih ada, lihat lagi kok masih ada lagi. Saya nggak ingat kalau tadi udah dibilangin sama tetangga ini Kamis Wage, hari yang keramat, hari yang sakral, hati-hati jangan sampai kelewat maghrib. Tapi karena itu sudah pekerjaan rutin, akhirnya saya jalankan. Saya semprot sampai selesai, sudah hampir selesai, kurang 3 baris lagi. Itu saya baru ingat, wah Kamis Wage nih. Wah saya langsung selesaikan, saya tengok lagi masih ada. Sampai saya pulang ngambil motor, kan jalannya ke sana pakai motor ke kebun itu masih merinding dan dia masih membayangi saya seperti ini. Berarti saya begini. Itu kalau lihat ke sana itu dianya di sini terus mas. Wah siapa ini? Saya semakin agak merinding gitu, langsung pulang aja. Terus saya pulang, saya diam mandi terus santai. Saya cerita sama tetangga yang tadi itu, bilang ini mas, lah udah dibilangin kamu kok masih berangkat aja. Saya enggak tahu pak kalau itu Kamis Wage, saya enggak ingat karena udah, kalau nggak disemprot kan kacangnya rusak. Lah kamu diapain? Ya nggak diapa-apain, cuma ditungguin pak, nyemprot itu ditungguin. Dia itu ya kalau dilihat senyum, terus mengangguk kepala ke bawah lagi, dilihat lagi senyum lagi ke bawah lagi, seperti itu. Terus mengikuti, berarti saya jalan sini, saya lewat jalan depannya, dia langsung balik di sini lagi. Saya lewat lagi, dia di sini lagi terus. Berarti ada jeda pohon kacang seperti itu. Lah konon katanya itu kalau kita merawat kebun melati terus tanaman di daerah sini, desa ini, ada yang ngeliatin kita, itu pertanda bagus mas. Katanya itu wah itu panennya bagus, itu ditungguin danyang sini seperti itu. Tapi sosoknya pas waktu masnya nyerami Kamis Wage ya, tapi selain Kamis Wage enggak muncul mas? Selain Kamis Wage itu saya belum pernah, cuman ada ular, tapi kan saya pikir itu ular biasa lah Ya. cuman segede tangan. Itu pun nggak gigit. Pas saya lagi metiknya, kalau metik kan pagi hari mas, habis subuh itu saya sama istri datang ke kebun metik, ya ada itu. Selang hari ini ada, besok nggak ada, terus kapan lagi ada, itu ada ular, tapi yang nggak gigit, cuman lewat aja. Kalau yang penampakan sosok manusia itu saya sekali itu pas Kamis Wage. Jelas mas? Jelas banget. Enggak rantaran itu enggak ya? Enggak, cuman dibayangi ini kabut, berarti kayak apa ya, asap. Asap ya? Asap rokok gitulah, kayak asap kayak gini, remeng-remeng, terus begitu dia muncul, terus asapnya itu nyingkir.
seperti itu. Wajahnya jelas mas. Wajahnya jelas, Jelas. kalau diingat ya masih ingat, Cantik ya. cantik banget. Kalau dibandingkan dengan orang sini ya, kalau orang yang saya biasa temu, Ya. nggak ada bandingannya mas, cakep banget. Tapi ini sosok penunggu situ mas. Iya. Kalau masnya tahu Pak, namanya siapa mas? Waktu itu saya cari tahu namanya sampai ke orang sepuh sini, orang tua sini ya, yang sudah dari dulu bekerja sebagai petani. Itu dia bilang katanya, itu kemungkinan itu sosok Urang Ayu. Dewi Urang Ayu. Iya, Nyai Urang Ayu. Nah, saya tanya lagi sama beliau, Urang Ayu itu siapa? Urang Ayu itu penunggu di aliran Sungai Comal yang bagian selatan. Sampai merinding banget nih mas ya. Sosok Iya, sampai bingung ya. Cantik banget ya mas. cantiknya Masya Allah luar biasa. Nggak ada Kalau cacat pun enggak, wajahnya itu hitam enggak, putih ya enggak, apa ya namanya, natural itu. Wajahnya itu kuning langsat gitu. Itu baru pertama kali mas. Sekali itu saya Kamis Wage itu. Tapi besok-besoknya Kamis Wage ke depannya masih berani mas? Wah udah enggak. Kalau sebelumnya kan saya nggak tahu itu sosok penunggu situ apa-apa, itu saya kan nggak tahu. Setelah dikasih tahu, oh itu namanya Urang Ayu, kan konon ceritanya kalau Urang Ayu udah mulai goda, hati-hati kan, seperti itu. Tapi ambil positifnya itu, kalau kedatangan seperti itu nanti jadi tanamannya bagus mas. Itu hasil kebunnya itu bisa melimpah, bisa 2 kali lipat, seperti itu. Ini Urang Ayu penunggu Sungai Jembatan Comal tuh. Penunggu aliran Sungai Comal yang bagian selatan. Yang itu Kali Comal yang di Kendal Sari, Tegal Sari itu kan ada potongan itu. Ya. Nah, dia itu menunggunya di situ. Cuman konon katanya itu menurut cerita orang-orang sini, dia sering jalan-jalan sepanjang aliran Sungai Kali Comal. Seperti itu. Ya kadang menemui orang-orang yang termasuknya kayak saya kan, kelewatlah waktunya maghrib masih bekerja itu kan, mungkin dia, woi udah maghrib, mungkin seperti itu. Cuman saya kan udah nanggung, habisin aja semprotannya seperti itu. Tapi cuma napak mas, nggak ganggu ya mas? Enggak Ya, ya. Dan diem berarti mas? Beliau cuma diem? Beliau itu cuma diem, kalau saya lihat beliau senyum. Lah itu yang bikin inget itu senyumnya itu. Senyumnya nggak sampai kebuka, cuman mesem itu aja. Tapi ya nggak ada tandingannya itu. Kalau kita lihat cantik-cantikan mana sama orang artis-artis kalau ibu kota itu ya, kalah itu sama dia cantiknya. Tapi pas waktu mas liatin senyum terus diem ya, itu rasa awalnya merinding atau takut mas? Saya seketika itu enggak punya rasa takut blas. Adanya kagum sama ini, di sini kok ada orang cantik. Ya. Saya sampai lupa kalau ini Kamis Wage, kalau ini saya itu lagi nyemprot, itu pikiran saya itu udah kagum sama dia, sama kecantikannya itu. Seperti itu. Ada sendalnya mas? Nggak ada, dia pakai kebaya hijau sama tape. Kalau orang sini bilangnya tape ya, kalau orang kota apa ya namanya itu, pokoknya tape itu, rok panjang gitu ya, sama ininya digulung, ada tusukannya 2 sini di gelungnya itu. Iya. Mas tahu nggak mas itu si Urang Ayu ya sama Ibu Ratu Dewi Lanjar, penguasa Logo Barat Lamaran ya, ada hubungannya mas? Oh kalau itu kemungkinan ya ada mas. Setiap penguasa itu kan seperti kepala desa itu kan punya pamong-pamong, seperti punya anak buah. Lah kemungkinan ya si Nyai Urang Ayu masih satu itu sama Dewi Lanjar, cuman dia ditugaskan di aliran Kali Comal yang selatan, di wilayah Kendal Sari itu.
Tapi beliau sampai sekarang ada nampak nggak mas? Atau di rumah atau di situ? Kalau untuk saya pribadi semenjak itu enggak. Enggak. Cuman ada yang ini mas, yang akhirnya saya percaya itu, banyak orang bilang kalau di kebun sampai lewat maghrib, terus di kebun lihat sosoknya beliau, itu hasil kebunnya bisa melimpah ruah. Bener, itu ketika saya mulai panen, itu untuk ukuran yang media saya tanam, kebun yang saya tanam, itu harusnya kacangnya hanya 20 ikat, 20 ikat segini. Itu saya sampai 40, 45. Kalau dipikir secara nalar, pohon segitu, luasnya segitu, itu nggak nyampe. Tapi bener sampai 40, 45 itu. Tapi lewat mimpi pernah ditemui mas? Ya. Kalau mimpi nggak pernah. Sama sekali pas Kamis pagi itu. Pas Kamis pagi itu pun nggak sengaja. Saya ya nggak tahu kalau ternyata di situ itu ada, karena sebenarnya saya kan bukan orang sini mas, saya pendatang di sini, karena menetap di sini akhirnya saya ikut, ya orang sini tani, saya ikut tani, bertani melati sambil nunggu melatinya itu tumbuh sampai musim panen gitu. Jadi awalnya asap ya? Asap kayak kabut itu, putih putih, terus remeng-remeng kayak kita mau apa ya, mimpi itu ya. Semacam kayak mimpi. Tapi begitu beliau muncul, itu kabutnya nyingkir mas, seperti itu. Ketika tadi aku pas lihat apa mas ini masuk, Ada. aku juga lihat asap di sini. Asap. Masnya tahu mas, ini asap dari mana mas? Kalau sini asap sini itu ada yang bilang ini ya, penghuni rumah sini yang dulu itu seperti keluarga istri saya itu katanya di belakang itu ada sosok nenek-nenek di belakang. Itu kan ada pohon jambu di belakang, itu ada sosok nenek-nenek. Tapi ya baik juga, enggak pernah ganggu. Kalau saya sendiri belum pernah lihat. Cuman cerita dari keluarga itu ada. Jujur lo merinding banget mas, dari kemarin masalah tas si apa ini orang aja ya. Iya, saya pernah itu, orang sini bilangnya ngelep ya, namanya itu berarti musim kekeringan, itu melati harus dikasih air. Saya ambil di Kali Comal, sedot pakai pompa. Itu harus ditungguin sekitar 4-5 jam biar airnya penuh satu kebun itu saya. Sama pas itu Kamis Wage juga, tapi di kebun yang berbeda, bukan kebun yang sini. Itu ada kilat mas, trolot jeder, padahal suasana itu kan musim kekeringan. Itu sinarnya itu nyampe ke pohon yang besar, pohonnya runtuh, itu pangnya itu sampai jatuh. Saya pernah seperti itu. Terus saya tanya sama orang itu, lah kamu permisi enggak? Nah saya permisinya sama siapa? Enggak ada orang, saya itu sendirian. Saya ambil air dari Kali Comal buat nyiram tanaman melati, pas itu jam 12 malamnya. 12 malam kan udah hampir selesai, karena saya mulai kan jam 9, 10 gitu kan. Udah 3 jam lah, bentar lagi selesai. Saya lihat airnya, pas saya mau deket ke pohon yang besar itu, tiba-tiba itu ada kilat, seleret, seperti itu. Kenceng banget. Tapi tidak ada sosok penampakan apa sih, cuman sinar aja itu. Gak ada barang seperti pusaka, nggak ada? Kalau pusakanya nggak ada, tapi sesajen ada. Saya juga nggak tahu itu yang ngasih sesaji siapa itu. Berarti di pojokan kebun itu ada pohon apa itu ya, randu atau pohon itu gede. Cuman di bawahnya itu ada sesaji.
Saya juga nggak tahu kalau di situ ternyata tempat seperti itu kan, karena saya kan di situ sewa, ada kebun mau disewakan, saya sewa di situ, saya tanamin melati. Waktu kekeringan butuh air, saya kasih air, ambil di Kali Comal, pas itu. Kalau dipikir nalar itu nggak mungkin, musimnya musim panas, kekeringan, ada kilat, seret, kilatnya pelan, bukan jas, itu bukan. Cuy, saya sampai apa itu, pas nempel sama pohonnya, der. Pas waktu dar itu sinarnya apa? Ada pecahan api atau Yang tadinya biru, biru? waktu jalannya itu biru, ces, begitu der itu kayak api kompor yang merah itu, Merah. biar gitu, langsung hilang itunya, batangnya jatuh. Saya nggak ambil itu kan, pakainya peralon, itu peralon yang segini buat ngambil airnya itu sama pompa. Saya tinggal itu, saya tinggal pulang, habis subuh saya baru ambil lagi. Pas sudah siang saya lihat lagi, ternyata ada sesaji di situ. Daerah mana itu Mas? Daerah sini, kebun saya yang sebelah sini. Losari juga, Comal. Terus waktu diteliti nggak ada benda-benda pusaka yang jatuh? Nggak ada. Ya kemungkinan ada, tapi kan saya lihat kayak gitu sendirian. Saya langsung kabur. Langsung lari saya. Ya, satu kan itu saya nggak tahu itu apa gitu kan. Yang kedua lah, itu rantingnya itu kan pangnya besar Mas. Kalau jatuh kena saya kan juga bahaya. Saya menghindari itu, saya tinggal. Itu tadi pas saya lihat itu ya Mas, saya itu merindingnya itu, satu kejatuhan itunya, pangnya ya. Yang kedua kan saya sendirian itu Mas. Kalau orang sini namanya ngelep itu ditemani 2 orang, kalau pas pemasangan pralonnya aja, kalau air udah jalan udah sendirian di situ. Nah, sama ketika saya tanya sama orang tua, aman, kejadian seperti itu aman, yang penting kamunya itu tidak macam-macam. Alhamdulillah hasil panen yang di situ juga bagus Mas, jauh dari hama, jauh dari ya kerusakan melatinya itu enggak ada. Itu di lokasi yang kebun saya yang kedua Mas. Saya itu punya 3 lokasi di sini. Berarti yang satu itu kebun sendiri, yang 2 itu sewa. Saya pernah lagi itu nyewa yang sebelah sana, yang deket sama sawah, area persawahan. Itu juga ada cerita itu, ada kisahnya. Cuman waktu itu saya berdua sama istri saya, lagi musim kekeringan, saya ambil tapi lewatnya nggak Kali Comal, pakainya sumur. Di situ kan ada sumur di tengah kebun. Dari awal saya pemasangan itu siang, habis duhur saya pasang paralon sama sumurnya itu dipancing, sampai 1 jam nggak keluar. Terus saya panggil orang tua daerah situ yang udah biasa ngidupin pompa, udah biasa ngambil air di sumur itu. Dia cuman bilang gini, Mas, ini tuh wayangnya duhur, jangan istirahat sebentar, ngerokok dulu, udut dulu ya. Habis ngerokok jangan bilang permisi lah. Nah, permisi semel siapa Pak? Ya sama penunggu sini, asal jenengan permisi saja, bismillahirrahmanirrahim, permisi gitu. Ternyata bener Mas, walaupun kita nggak melihat mereka, kita nggak tahu mereka ada di mana, bismillahirrahmanirrahim, permisi, mau ngambil airnya gitu doang, mesin itu langsung jalan, terus air langsung keluar. Itu anehnya di situ, padahal kita kan nggak tahu mereka di mana terus kan. Nah, seperti itu. Sampai berarti jam 1 ya, sampai jam 2 itu air belum keluar. Jam 3 air udah jalan lancar. Habis maghrib
itu belum penuh karena lumayan luas. Itu lumayan luas, jadi saya selesai itu sekitar jam 10 malam. Jam 9 malam itu istri saya datang membawa makanan untuk saya makan di situ lah. Saya makan berdua sama istri saya di kebun. Itu yang anehnya itu, waktu saya makan itu nggak ada angin, dan itu pun sama musim kekeringan. Kalau orang sini bilang itu ketigo, musim panas seperti itu. Di situ itu ada pohon pisang 2, Mas. Anehnya pohon pisang itu goyang ini. Itu saat saya sedang makan. Lah itu yang lihat itu istri saya. Bilang, "Abi, wit oyak apa ya? Pohonnya gerak," seperti itu. Ya gerak lah, wong pohon ada angin saya. Padahal aslinya saya juga merinding juga kan. Siapa yang gerakin nih pohon? Tapi istri saya itu gerak. Saya coba nenangin istri saya. Enggak, itu kan kena angin. Kalau nggak percaya, itu coba lihat. Pas saya lihat itu nggak gerak, Mas. Kan saya mademnya ke sana, istri ke sini. Yang gerak itu pohon yang belakang saya itu. Saya lihat gini tuh, oh, nggak gerak. Tapi kalau saya makan, istri saya lihat itu gerak. Logikanya kan kalau pohon pisang sampai gini kan dia patah. Harusnya tugel lah, patah ya. Iya, sampai ke bawah terus ke atas lagi. Sampai saya, ya udah, kamu tenang aja, itu paling karena angin. Saya coba perhatikan gini, nggak gerak dia. Saya nggak percaya gitu, tapi saya aslinya percaya karena kan merinding juga. Terus suaranya itu kedengeran, daunnya yang koyak itu, yang gerak itu kan suaranya sampai ke telinga saya. Apa ini? Sampai istri saya bilang, kalau nggak percaya nanti pasti Abi lihat sendiri. Lah saya di situ selesai, saya benar-benar paralon. Waktu itu saya nyambi kerja di pabrik gula Sragi, Mas. Selesai jam 10, saya langsung mandi berangkat ke Sragi. Bener kata istri saya lewat ke sana, ke berangkat ke pabrik Sragi. Di tengah jalan itu ada pohon bambu kanan kiri, langsung gini, Mas, nutup. Pohon bambunya nutup gini. Saya sampai berhenti. Terus saya dalam hati, amit Mbah, bismillahirrahmanirrahim, derek amit derek lewat kalau ajeng nyambet damel. Saya mau bekerja, saya mohon izin lewat, saya bilang gitu. Tapi dalam hati sambil bayangin, apa ini kata-kata istri saya yang tadi, kalau nggak percaya nanti pasti lihat sendiri kan, seperti itu istri saya bilang gitu. Pohon bambunya itu langsung gini. Saya lewat. Selang berapa hari saya tanya sama orang situ yang biasa tetangga kebun, berarti ini kan kebun saya. Ini tetangganya, saya tanya, "Pak, saya kemarin ini Mbak Nyoni di sini, saya ambil air dari pompanya susah, katanya suruh permisi. Setelah permisi airnya jalan, setelah saya makan itu ada." "Oh iya, berarti kamu ada yang salah. Kemungkinan kamu nyenggol mereka, terus mereka usilin kamu, ya bisa karena kamu nggak permisi." Nah, tapi anehnya kok saya selesai, saya berangkat kerja ke pabrik, di tengah jalan saya kayak gitu. Lah selama kamu tidak nyambat itu bahasa Indonesianya, tidak ngomong sama mereka, kamu nggak percaya, ya mereka mencoba agar kamu percaya, seperti itu. Berarti istilahnya dia itu mau membuktikan saya itu ada, berarti ngikut saya sampai di mana, seperti itu, Mas. Oh, berarti yang di sana itu dari sini juga yang saya berangkat kerja. Iya, Mas. Seperti itu. Saya tanya sama orang sini itu yang tetangga kebun,
Saya tanya, itu siapa Pak? Kalau memang ada makhluknya. Oh itu Mas, itu tuh genderuwo. Genderuwo Pak, iya. Nah, terus saya mohon izinnya gimana? Saya kan nggak ketemu dia, saya nggak lihat dia. Ya nggak apa-apa, kamu kalau malam kesini sendirian aja. Kalau bahasa orang sini itu nyiwer Mas. Malam-malam datang ke kebun keliling itu namanya nyiwer. Nah kamu nyiwer aja, terus mohon izin saya di sini cari makan, saya bertani biar hasilnya bagus. Saya nggak niat ganggu. Kalaupun kedatangan saya ganggu jenengan, ya dimaafkan karena saya tidak melihat jenengan seperti itu. Bapak tua itu ngajarin seperti itu. Akhirnya karena saya nggak mau diganggu lagi, nggak mau lewat sana nanti pohonnya jatuh lagi kayak gini, terus berdiri lagi. Pas malam minggu itu saya habis rutinan saya datang ke kebun. Saya keliling 3 kali di kebun saya sambil ngomong sendiri tuh. Penunggu sini ya mohon izin saya di sini cari makan. Saya di sini bertani agar hasil kebun saya bagus. Kalau saya ganggu ya mohon dimaafin karena saya kan nggak bisa lihat kalian semua, saya nggak bisa lihat jenengan, saya orang biasa nggak bisa lihat. Kalau saya nyenggol ataupun saya ganggu ya mohon dimaafin. Seketika itu rasanya panas, badan panas, merinding, terus adem. Saya kemana-mana itu berasa enteng, nggak ngerasain ada bayangan nanti gimana itu nggak ada, seperti itu. Terus waktu pohon bambu pas jatuh gini itu nggak ada angin kan? Nggak ada angin. Ya logikanya kalaupun ada angin, apa iya pohon bambu begini sampai jatuh begini di tengah ini jalan ini pun kena angin pun kan gini-gini doang Mas. Itu sampai segini nutupin jalan. Iya, nutup jalan. Tapi masa nggak lihat penunggu sosok? Kalau penunggu saya enggak lihat, cuman bambunya itu sampai jatuh. Nah itu waktu itu yang di pikiran saya, ingat kata-kata istri saya, kalau Abi tidak percaya nanti pasti Abi lihat sendiri. Ternyata iya. Jadi dimanapun tempatnya akhirnya sampai sekarang saya ya amit sewu, permisi walaupun saya nggak lihat mereka ya assalamualaikum waalaikumsalam, saya tetap permisi seperti itu. Jaga-jagalah seperti itu. Karena kita hidup di sini kan bareng-bareng. Saya di dunia nyata, mereka di alam lain mungkin kan. Kalau mereka bisa lihat kita, iya bisa menghindar. Nah, kalau kita kan nggak ngelihat mereka, bisa saja kesenggol ataupun keinjek ke apa gitu kan. Nah itu saya selalu sekarang permisilah kalau di tempat-tempat ya di kebun apalagi itu kan banyak kayak gitunya, penunggu-penunggu yang kita nggak tahu. Tapi anehnya masa nggak pernah lihat makhluk gaib seperti pocong atau gimana itu genderuwo nggak tahu kan? Kalau pocong sama genderuwo lihat jelas saya nggak pernah. Nah, kalau saya lihatnya itu gini Mas, misalkan saya menghadap ke sini itu, nah di sini gitu. Tapi kalau begini udah hilang. Takut ya? Nggak tahu. Iya, tapi kalau yang flashback yang itu ya, yang tadi ya, yang Nyai Orang Ayu, itu sampai saya lihat itu masih jelas. Itu yang bikin hasil kebun saya sampai 2 kali lipat. Sampai dia senyum, itu saya lihat jelas mukanya itu. Ini sampai sekarang ini saya masih ingat. Kalau dia lewat itu saya masih, ingat saya. Cuman yang pocong, genderuwo itu ya hanya sebatas gini aja, nggak pernah gini, itu nggak pernah, paling di samping gini. Kalau saya lihat ini udah hilang itu pun kalau saya disuruh cerita misalkan pocongnya kayak apa, setahu yang saya lihat itu nggak ada mukanya Mas, hitam semua, tanah, itu kayak tanah, nggak kayak yang di TV-TV itu pocong kan ada hidungnya, ada putih itu, enggak. Morinya bersih iya,
tapi mukanya udah kayak tanah liat Iya. itu, hitam semua. Tapi itu mereka bahasa jin ya mas ya? Kemungkinan jin. Jin ya? Iya, Yang menyerupai ya? iya, jin yang menyerupai orang ayu ataupun menyerupai itu pocong gitu. Iya. Jelas itu jin. Kalau bangsa apa lelembut yang lain kan mungkin untuk menggerakkan suatu benda kan susah itu. Kalau jin kan punya Nah itu pas di antara hari yang lain sama Kemis Pagi itu ada apa mas kalau masanya dari pas waktu ya itu Kamis Wage wanita juga ya. kebaya hijau itu kan si ini orang aja ya Kemis Pagi itu. Iya. Berikutnya Kemis Pagi itu ada apa di antara Kemis Pagi itu? Kalau orang sini bilang itu Kamis Wage itu hari yang keramat mas, hari yang sakral. Kalau orang sini kan berkunjung ke makamnya Mbah, nah, itu bersih-bersih. Terus di rumah juga harus bersih kan seperti itu. Terus kalau yang percaya sesaji dulu itu kan pasti rumahnya ada sesaji seperti itu untuk menghormati roh-roh yang pulang ke rumah. Lah kemungkinan mereka kan mau pulang kemana? Iya. Kebetulan kok ada orang di kebun. Nah ini saya temui, kemungkinan seperti itu ya mas. Terus di sini kata mas belakang ada sosok anak-anak ya? Ada ya? Iya. Itu siapa mas? Kalau siapanya saya kurang tahu, cuman kembali lagi ke istri saya itu. Istri saya yang sering lihat. Iya. Dulu karena kami itu tinggal di sini setelah nikah. Sebelum nikah itu istri saya di Semarang, saya di Cikarang. Setelah nikah baru tinggal di rumah sini. Itu istri saya kalau nyuci itu kadang di belakang ada orang lewat, cet. Lah saya tanya-tanya siapa ini, nggak tahu lah. Ada keluarga yang lebih tua lagi cerita, oh itu dari pohon jambu yang itu. Pohon jambu itu katanya ada penghuninya. Oh penghuninya siapa? Nenek-nenek katanya. Seperti itu. Akhirnya ya saya cari tahu, saya kan orangnya penasaran. Saya bikin tempat duduk lincah itu, bikin tempat duduk itu saya taruh di belakang. Saya coba tungguin, tidak nampak dia. Lah sampai berapa kali itu saya duduk di situ tidak ada penampakan. Pas malam ke berapa itu, sekitar 7 hari, malam ke-7 itu saya udah capek, nggak ada berarti ini kan, saya mau tidur baru gini terus ada itu nenek-neneknya. Bayangan saya itu dia cuma lihat mesem itu yang senyum-senyum terus pergi, tapi itu lewat mimpi mas, itu nggak langsung kayak yang di kebun itu. Setelah neneknya pergi itu saya baru wah mimpi ini, tapi ceritanya kayak yang orang-orang cerita itu udah bungkuk udah kayak gini seperti itu. Tapi sering di belakang atau kadang pernah depan atau belakang terus? Seringnya di belakang. Belakang. Saya pernah pelihara burung puter. Itu burung puter itu katanya kalau ada goib kan bunyi. Saya taruh di depan sini. Itu tiap jam 2 bunyi mas. Jam 2 malam. Nah, itu katanya wah berarti neneknya ke depan gitu katanya. Tapi yang nggak tahu juga. Yang lain sama selain anak-anak itu? Kalau di rumah ini satu itu. Kalau pengalaman saya yang itu di sini tuh ada candi mas. Di desa ini tuh ada candi, katanya itu candi keramat, tempat dulu sesepuh yang babah desa ini. Itu namanya Mbah Bungkuk. Orangnya udah tua sama bungkuk tapi laki-laki. Kalau orang sini ada yang bilang Mbah Kaji karena dia sering pakai ini ihram haji itu, pakaian haji.
itu saya pernah duduk di depan kayak gini sambil merokok. Dia datang menghampiri saya, ngasih cincinnya hitam kayak gini, tapi itu mimpi, apa namanya, saya setengah tidur itu. Setelah saya bangun cincinnya memang nggak ada, tapi plek sama. Saya udah punya ini duluan sebelum mimpi itu, cuman setelah mimpi itu di dalam mimpi sama kayak gini, hitam kayak gini. Nah, saya tanya sama orang-orang sini yang sepuh itu, kiai sinilah, saya kok mimpi kayak gini. Lah, kamu pernah berterima kasih nggak? Kamu udah berapa tahun hidup di sini? Lah, terima kasih kemana? Ya sama sesepuh sini. Saya dikasih lihat sandinya, terus saya main ke candi di situ, saya bertahlil itu saya bermunajat di situ. Keesokan harinya saya tanya lagi, lah saya terima kasihnya sama siapa? Sama Mbah Bungo. Ternyata pendahulu yang bikin desa ini namanya Mbah Bungo. Seperti itu. Cincinnya itu gimana tuh, apa Mas? Yang dikasih tuh katanya ini bagus untuk kamu pakai, kamu kan pertanian. Oh iya Mbah, terima kasih, tapi saya ada itu, yang punya kamu itu Bu, nggak bagus, yang bagus yang ini. Dipakai kan begini. Pas saya bangun udah nggak ada, terus saya cari ini kan udah ada sebelumnya, saya cari sama persis, akhirnya ini saya pakai terus. Seperti itu. Tapi kata yang lain Mas, selain cincin Mas? Nggak ada, saya kenang-kenangannya itu cincin di desa ini. Iya. Dari Mbah Bungo gitu. Mas berarti tadi udah berapa tahun Mas selama 2014 saya di sini. lama banget ya? Sekarang Mas sekali pas ketemu ini orangnya sama sekali ya? Iya, 2014 sampai sekarang 10 tahun. 10 tahun ketemu sama yang orang Ayu pakai kebaya itu sekitar tahun 2017 ya. Terus yang ada kilatnya itu 2019 kemarin. Terus yang malah yang paling lama itu yang itu yang kakek-kakek Mbah Bungo datang ke sini itu awal saya nikah di sini. Kebunnya di daerah mana? Kebunnya daerah sini, desa ini, desanya Losari. Sari dekat sungai. Sungainya sini ya, dekat sungai. Berarti aliran Sungai Comal itu di sini banyak kebun melati. Itu milik sendiri atau nyewa Mas? Kebunnya yang punya sendiri satu, yang dua sewa. Ya. Tapi nggak pernah ditemui sosok siluman atau makhluk lain? Nggak, belum pernah. Jangan Mas. Tapi jangan sampai ya. Nanti saya nggak ke kebun lagi Mas. Cantiknya nggak ada sebandingnya manusia Mas. Nggak ada tandingannya. Tapi aromanya ada Mas, aura bau apa gitu? Baunya ya karena saya di kebun melati, baunya melati Mas, wangi gitu ya. Kalau aroma-aroma seperti kemenyan ataupun aroma wangian yang lain, atau kadang kan katanya kalau makhluk seperti itu baunya busuk gitu, nggak ada. Baunya pas melati semua. Karena saya di itu kebun melati. Iya. Itu sungainya tembus sampai di jembatan Comal Mas? Iya, kan itu Kali Comal. Di situ. Aliran Kali Comal itu kalau diurut dari atas itu dari Bantar Bolang, terus iya itu namanya Kali Comal sama tetap. Bantar Bolang sana atas. Ya. Dongkal itu Dongkal itu masih Kali Comal namanya. Sampai sini. Itu kan pas kemarin podcast sama Pak Yusuf ya di jembatan Comal. Iya. Itu kan yang berada di sungai kan siluman, ular kepala sapi. Iya. Masa pernah lihat Mas? Kalau di situ saya belum pernah lihat. Nah, kalau di sini itu ada cerita dari warga itu. Ini kan Desa Losari,
dukunya Loboyo. Itu kalau mau ada banjir, itu ada buaya dari Sungai Kalicomal, tapi nggak ada ekornya putus, buntung. Itu kalau dia keluar bisa ditunggu, Mas, nggak lebih dari 1 minggu banjir. Seperti kemarin itu pas 2014 itu sini banjir bandang segini tingginya. Itu 3 hari sebelum banjir itu buayanya keluar, tapi yang lihat ya orang sini, saya enggak apa-apa. Seperti itu. Nggak ada makna lain ya, cuma sekali doang ya Mas. Iya, sekali tapi bawa berkah itu. Hasilnya wah, lumayan. Inilah cerita dari Mas Rudi ya, dari pengalaman-pengalaman selama bekerja merawat kebun melati, melihat sosok wanita berkebaya hijau ini. Wanita berkebaya hijau ini ternyata diurang ayu penunggu Kalicomal ya Mas ya. Iya. Ya, pengalaman-pengalaman mistisnya semoga bisa diambil hikmahnya, diambil pelajaran kita semua yang namanya makhluk gaib itu ada ya. Barangkali ada pesan nih Mas buat teman-teman nih. Iya. Pesan saya untuk teman-teman semuanya itu, apapun pekerjaan kita, apapun kegiatan kita, yang penting itu kita melaksanakannya itu tulus dan ikhlas ya. Jadi enggak usah ini tempatnya angker, ini katanya seperti itu. Selama kita baik-baik saja, niat kita baik, insya Allah tidak ada masalah. Iya. Toh seperti cerita saya tadi, katanya ini Kamis Wage sakral. Lah saya niatnya cari pekerjaan kan, saya kerja cari duit. Ya memang ditemui, tapi pada endingnya hasil akhirnya kan bagus seperti itu. Jadi kita nggak perlu takut lah sama apa itu goib, apa itu yang namanya genderuwo, jin, setan. Nggak apa-apa, mereka itu memang ada di sekitar kita. Yang penting kita tidak mengganggu mereka, insya Allah mereka pun tidak akan mengganggu kita. Kalau kita tanpa sengaja kok mereka terganggu, yang penting niat kita nggak niat ganggu, nanti mereka tahu sendiri seperti itu. Sama makhluk ya Mas. Iya, sesama makhluk Allah itu ya kita berdampingan. Semoga video ini bisa diambil hikmahnya, diambil pelajaran kita semua ya, diambil positifnya, tinggalkan negatifnya. Makhluk gaib penunggu dimanapun tempat, yaitu pasti ada penunggunya, dan juga mereka makhluk Allah SWT. Yang penting kita jangan saling mengganggu ya, mereka juga punya tugas masing-masing, kita juga punya tugas masing-masing. Yang namanya makhluk itu sesama ciptaan Allah SWT, yang penting kita jangan sampai saling mengganggu ya Mas ya. Banyakkan istighfar dan sholawat agar kita selalu selamat dunia dan akhirat ya. Yang namanya sholawat istighfar itu kita wajib, itu harus dibanyakin biar kita selalu diberkahi sama Allah SWT. Alamin. Dan sampai sini Lintang Misteri pamit. Bila ada salah kata dengan saya Gus Mipin dan Mas Rudi, mohon dimaafkan. Ini masih bulan Syawal ya Mas ya. Ya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus video selanjutnya di Lintang Misteri, antara ada dan tiada mereka ada.